Bab 1250, Destri marah. Dengan berkah keyakinan Master tiada batas, ilmu pedang tatanan Sander Ye sekali lagi meningkat. Akan tetapi, dia masih tidak mampu menahan jalan jahat. Bagaimanapun, Master tiada batas saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya yang ada keberuntungan Tao. Sekarang dia hanya orang menyebalkan di tempat pijat kaki. Aura yang dipancarkan oleh jalan jahat saat ini benar-benar terlalu mengerikan. Miliaran bencana terus-menerus ditambahkan padanya, dan dia masih terus-menerus mewarisi kekuatan lamanya. Pada saat ini, dia seperti dewa raksasa kuno. Aura yang dipancarkannya seperti jutaan gunung yang runtuh dan menyesakkan. Bahkan Sander Ye, menghadapi aura mengerikan ini, merasakan napasnya semakin cepat dan wajahnya berubah pucat. Sander Ye menatap jalan jahat itu dengan ekspresi serius. Dia tidak menyangka bahwa jalan jahat di depannya benar-benar dapat memanggil berkalpa bencana untuk membantu. Tapi, lalu apa hebatnya? Tatapan mata Sander Ye tiba-tiba terfokus, pedang King Xuan di tangannya bergetar hebat, dan suara pedang membubung ke angkasa, bergema menembus awan. Jelep. Saat suara pedang terdengar, cahaya pedang tiba-tiba menyambar di lapangan. Bertarung lagi. Di kejauhan, jalan jahat tiba-tiba menunjuk jarinya, dan di tempat ujung jarinya mendarat, kilat ungu muncul dari udara tipis. Bang! Cahaya pedang dan kilat hancur berkeping-keping di saat yang bersamaan, dan gelombang kejut kekuatan yang meletus seketika menghantam mereka berdua hingga mundur dengan keras. Tetapi, jalan jahat itu segera terhenti. Tetapi Sander Ye mundur ribuan kaki jauhnya. Jalan jahat menatapnya, merentangkan kedua telapak tangannya, dan sebuah garis menjulang dari telapak tangannya ke langit, yang terhubung ke langit. Tatapan mereka bertemu, dan sesaat kemudian, mereka berdua menghilang dari tempat itu pada saat yang bersamaan. Sinar pedang dan sambaran petir bertabrakan dengan hebat seperti dua planet. Bang! Gelombang kejut dahsyat langsung menyebar hingga jutaan kaki jauhnya. Hancurkan semuanya. Di medan pertempuran itu, suara pedang terdengar keras, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas ke arah jalan jahat seperti tetesan air hujan. Master tiada batas menatap area pertempuran dengan ekspresi serius. Meskipun kekuatannya tidak berada di puncak, dia masih memiliki beberapa visi. Situasi pertempuran saat ini sebenarnya sangat tidak menguntungkan bagi Sander Ye, karena jalan jahat sangat tenang dari awal hingga akhir, dan aura di jalan jahat menjadi semakin tidak normal. Sedikit kekhawatiran muncul di mata Master tiada batas. Tentu saja dia ingin Sander Ye menang. Jangan bercanda. Orang ini adalah salah satu orang sendiri. Tapi saat ini, situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Sander Ye. Selain itu, ada juga Dao leluhur. Memikirkan hal ini, Master tiada batas menatap ke langit yang dalam. Kekhawatiran di matanya menjadi semakin kuat. Dao leluhur ini belum benar-benar bergerak. Bang! Tiba-tiba, sebuah ledakan keras menyadarkan Master tiada batas kembali, dan dia berbalik menatap kegelapan ruang dan waktu yang tiada batas. Pada saat ini, ruang dan waktu gelap yang tiada batas telah tenggelam oleh guntur yang tak terhitung jumlahnya dan berubah menjadi lautan guntur. Di lautan guntur, seberkas cahaya pedang terlihat samar-samar, tetapi seberkas cahaya pedang ini begitu kecil di lautan guntur ini sehingga seperti setitik debu di lautan luas. Master tiada batas menatap area tersebut, memegang botol anggur erat-erat di tangan kanannya. Bang! Pada saat ini, lautan bencana tiba-tiba mendidih, lalu seberkas cahaya pedang berwarna merah darah merobek lautan bencana itu, lalu langsung menuju ke jalan jahat. Di tengah lautan bencana, jalan jahat menatap pedang Sander Ye yang datang ke arahnya dengan wajah tanpa ekspresi. Ketika pedang Sander Ye berada sekitar 10 kaki di depannya, sambaran petir tiba-tiba muncul di bawah kakinya, dan dalam sekejap, dia menghilang. Bang! Sebuah petir besar melesat dari tanah, dan langsung menghempaskan Sander Ye.
Pada saat ini, jiwa pedang dan kekuatan darah di sekitar Sander Ye secara paksa ditekan oleh tekanan yang mengerikan. Sander Ye, yang baru saja berhenti, tidak bisa bernapas. Dia menggoyangkan pedang di tangan kanannya dengan keras, dan kekuatan pedang melonjak keluar. Dia merasa lebih baik, tetapi kekuatan pedangnya ditekan dalam sekejap. Sander Ye perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah jalan jahat itu. Pada saat ini, guntur yang tak terhitung jumlahnya memancar dari tubuh jalan jahat itu. Selain itu, ada guntur yang tak terhitung jumlahnya datang dari antara langit dan bumi, dan kemudian berkumpul di tubuhnya. Aura mengerikan yang terpancar dari jalan jahat membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Tetapi sekejap kemudian, tatapan matanya berubah tajam. Dia tidak boleh kalah dalam pertarungan ini. Pertarungan ini bukan hanya menyangkut Kak Maura, melainkan juga seluruh alam semesta nyata dan alam semesta Guanxuan. Sander Ye tiba-tiba meraung, dia merentangkan tangan kirinya, dan dalam sekejap, puluhan ribu pedang Yi terkondensasi di antara langit dan bumi. Pikiran Sander Ye bergerak, dan puluhan ribu pedang Yi berubah menjadi cahaya pedang dan terbang menuju jalan jahat. Cahaya pedang di langit jatuh seperti meteor. Setiap sinar cahaya pedang mengandung kekuatan garis keturunan dan kekuatan keyakinan Sander Ye yang sangat mengerikan. Di bawahnya, jalan jahat melirik ke arah cahaya pedang. Dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan di sekelilingnya, ribuan guntur membubung ke angkasa dan melesat langsung ke kedalaman angkasa. Bang-bang. Dalam sekejap, ledakan yang memekakkan telinga terdengar di lautan bencana ini. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan guntur, lalu hancur dan menghilang dalam sekejap, yang sangat mengerikan. Tidak berlangsung lama sebelum Sander Ye tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Hampir pada saat yang sama, jalan jahat itu pun lenyap dari tempat itu, dan pilar petir menyambar seluruh lapangan. Bang! Cahaya pedang dan kilat meledak seperti kembang api, dan gelombang kejut kekuatan mengerikan terus menyebar ke segala arah, menyebar jutaan kaki jauhnya dalam sekejap mata. Dengan cara demikianlah keduanya bertarung dengan gila-gilaan. Meskipun aura jalan jahat itu jelas lebih kuat dari Sander Ye, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Sander Ye saat ini, karena gunturnya tidak dapat menghapus jiwa pedang dan kekuatan darah Sander Ye. Dia dapat menekannya, tetapi tidak dapat menghapusnya. Tetapi, kekuatannya telah meningkat pesat, dan kecepatannya jauh melampaui Sander Ye. Semakin banyak dia bertarung, semakin cepat dia dapat mewarisi kekuatan lamanya. Sander Ye berbeda. Meskipun garis keturunan iblis gila dapat meningkatkan kekuatan tampurnya, itu adalah peningkatan, bukan warisan. Ada perbedaan mendasar di antara mereka. Tetapi, kekuatan bertarung Sander Ye telah meningkat pesat saat ini. Saat dia bertarung, dia perlahan-lahan jatuh ke dalam kegilaan total. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah dia bertarung dengan sangat gila. Meskipun dia ditekan, dia menjadi semakin berani, terutama keyakinan dalam hatinya yang menjadi semakin kuat. Melihat Sander Ye yang tertekan tetapi menjadi lebih kuat seiring berjalannya pertempuran, Master Tiada Batas segera menghela napas lega. Tekad dan keyakinan anak ini berangsur-angsur berubah. Seolah teringat sesuatu, dia menoleh menatap pemilik pena Tao. Pemilik pena Tao menatap Sander Ye dan jalan jahat dengan tenang tanpa berkata apa-apa. Master Tiada Batas mengerutkan kening. Pada saat ini, pemilik pena Tao sepertinya menyadari sesuatu. Dia tiba-tiba mendongak dan melihat bahwa medan perang itu persis medan perang antara ketua Jennifer dan Fasafan. Master Tiada Batas tiba-tiba berjalan ke arahnya. Dia melihat ke area medan perang dan bertanya, apa yang terjadi? Pemilik pena Tao menatap area tersebut, mengernyit sedikit, dan tidak berkata apa-apa. Master Tiada Batas hendak berbicara, pemilik pena Tao tiba-tiba berkata, kamu percaya padanya, apakah kamu tahu konsekuensinya?
Master Tiada Batas menatap sang majikan Penatao. Apa akibatnya? Pemilik Penatao mendesah pelan. Master Tiada Batas tertawa. Aku tidak takut pada apapun. Meskipun kekuatanku tidak sebesar itu, aku tidak pernah menjadi pengecut. Jika ada yang ingin menggangguku, silakan saja. Pemilik Penatao menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, medan perang tempat ketua Jennifer dan Fasa Van tiba-tiba hancur, dan kemudian mereka berdua muncul di hadapan semua orang. Ketua Jennifer mengenakan jubah putih, dengan tangan kanan di belakang punggungnya, dan tatapan matanya setenang sumur kuno, tanpa fluktuasi apapun. Di seberangnya, Fasa Van mengenakan jubah hitam dengan senyum tipis di bibirnya. Fasa Van tersenyum dan berkata, "Ketua Jennifer, tampaknya kamu tidak berusaha sebaik mungkin." Ketua Jennifer tidak menjawabnya, tetapi menatap Sander Ye di bawah. Setelah beberapa saat, dia menatap jalan jahat lagi, dan segera alisnya berkerut. Fasa Van juga melirik Sander Ye di bawah dan berkata sambil tersenyum, "Ketua Jennifer, jika kamu percaya pada tatanannya sekarang, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Batas atas peningkatannya pasti akan melampaui dewa nyata. Bagaimanapun, jalan kamu berlawanan dengan jalannya. Pengakuan dari lawan akan membuat jalan tatanannya lebih murni dan lebih kuat." Ketua Jennifer menatap Sander Ye tanpa berkata apa-apa. Fasa Van menatap Ketua Jennifer, dan senyum di wajahnya semakin cerah. "Sejujurnya, aku berharap kamu percaya pada tatanannya, karena itu akan lebih menarik, tetapi aku tahu kamu tidak akan percaya, karena kamu adalah orang yang berprinsip dan tidak akan percaya hanya karena percaya. Meskipun kamu memberinya kesempatan untuk membuat tatanan, dia belum benar-benar membuatmu mengakui dan yakin, kan?" Ketua Jennifer menarik kembali pandangannya, melirik jalan jahat, lalu menatap Fasa Van. "Jadi begitu." "Haha." Fasa Van tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tawanya begitu tak terkendali hingga menembus alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah, Master Tiada Batas menatap Fasa Van yang tertawa dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia ingin bertanya kepada pemilik Penatao, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Setelah Fasa Van tersenyum beberapa saat, dia melirik Sander Ye di bawah dan berkata, "Sudah waktunya untuk berakhir." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan lautan bencana di bawahnya tiba-tiba menghilang. Jalan jahat tidak bergerak lagi. Dia menatap Fasa Van, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba menjadi ilusi. Bang! Dalam sekejap, aura Fasa Van meningkat 100 kali lipat. Melihat pemandangan ini, pupil mata Tiada Batas tiba-tiba mengecil. Ini. Sang majikan Penatao menatap Fasa Van yang perlahan-lahan menghilang dan berkata dengan lembut, "Dia adalah kehidupan sebelumnya dari jalan jahat. Jalan jahat adalah dia. Dia adalah jalan jahat." Wajah Master Tiada Batas penuh dengan ketidakpercayaan. Ketika Fasa Van sepenuhnya menyatu dengan jalan jahat, aura Fasa Van telah meningkat hampir 100 kali lipat. Sang majikan Penatao menatap jalan jahat yang telah menyatu dengan Fasa Van, dengan tatapan mata yang rumit. Tanpa beberapa pedang itu, hampir tidak ada seorang pun yang dapat membunuhnya. Wajah Master Tiada Batas sepucat kertas. Dia akhirnya mengerti mengapa jalan jahat itu begitu tenang. Pada saat ini, Fasa Van perlahan membuka matanya. Dia menatap Sander Ye, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. "Kejutan, kan?" Sander Ye menatap Fasa Van di depannya, dan terdiam sejenak. Tiba-tiba, beberapa api membakar tubuhnya. Tubuh dan jiwa terus terbakar. 3 garis keturunan terbakar. Tepat saat Sander Ye hendak bergerak, api kemasan tiba-tiba menyala dari tubuhnya. Pagoda kecil itu membakar tubuh dan jiwa. Sander Ye tertegun, "Tuan Pagoda." Pagoda kecil tertawa dan berkata, "Lakukan saja." Setelah terdiam sejenak,
Sander Ye mengangguk sedikit dan hendak bergerak ketika pedang King Xuan di tangannya tiba-tiba terbakar. Sander Ye menatap pedang King Xuan dan berkata dengan suara gemetar, "King Xuan." Pedang King Xuan bergetar sedikit, seolah mengatakan sesuatu. Sander Ye tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dia menatap jalan jahat itu, Fa Safan, Kemaril. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menghilang di tempat. Pedang ini adalah pedang terkuat dalam hidupnya. Tidak diragukan lagi. Fa Safan memandang Sander Ye yang sedang berlari ke arahnya, dan tiba-tiba dia mengulurkan jari dan menepuknya pelan. Bang! Dalam sekejap, Sander Ye terbang mundur. Saat dia berhenti, pedangnya patah. Pagodanya retak. Ketiga kekuatan garis keturunan itu secara paksa ditekan kembali ke dalam tubuh dan tidak bisa bergerak lagi. Sander Ye terjatuh dengan keras ke tanah, tubuhnya berlumuran darah, kesadarannya kabur. Setelah beberapa kali menarik napas, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Maura di langit. Dia berkata dengan lembut, "Kak Maura, maaf telah mengecewakanmu." Maura menundukkan kepalanya sedikit, dan pada saat berikutnya, dia tiba-tiba melangkah maju dan hendak bergerak ketika sebuah kunci dao besar tiba-tiba jatuh dari langit. Maura tiba-tiba menoleh dan berkata, "Enyahlah." Bang! Dalam sekejap, kunci dao hancur. Dao leluhur tiba-tiba mengarahkan jarinya ke Maura, tahanan ribuan dao. Bang! Dalam sekejap, ribuan jalan besar muncul, lalu berubah menjadi rantai penjara yang secara paksa menekan Maura di tempatnya. Tetapi, sesaat kemudian, kekuatan mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Maura, dan ribuan rantai penjara langsung retak. Tidak bisa dipenjara. Melihat pemandangan ini, alis dao leluhur langsung berkerut. Pada saat ini, pemilik pena Tao yang selama ini diam-diam mengamati pertempuran itu, tiba-tiba melangkah keluar. Melihat pemandangan ini, Master Tiada Batas langsung gembira. Tetapi, pada saat berikutnya, pemilik pena Tao tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan sebuah pena ilusi melesat ke langit, lalu melayang di atas kepala Maura. Bang! Dalam sekejap, kekuatan penyegel yang mengerikan langsung menekan Maura di tempatnya. Master Tiada Batas menatap pemilik pena Tao dengan tak percaya, "Kamu..." Majikan pena Tao mengabaikan Master Tiada Batas dan menatap Maura di langit. "Dewa nyata, bencana kosmik harus dilepaskan. Jika kamu terus menghentikannya..." Dewa nyata tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan dalam sekejap, miliaran kekuatan anti-dao melesat ke langit. Dalam sekejap, kekuatan penyegelan leluhur dan pemilik pena Tao mulai menghilang. Sang majikan pena Tao menyipitkan matanya sedikit, "Dao leluhur, bantu aku." Saat suara itu terdengar, dia tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya dan melesat ke langit. Sang leluhur tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya, lalu menekannya pelan-pelan. Bang! Dalam sekejap, seluruh peradaban kosmik tingkat ke-10 dan jalan semua peradaban di bawahnya tiba-tiba menerobos ruang dan waktu, lalu berubah menjadi sinar cahaya yang menyatu. Peradaban kosmik yang tak terhitung jumlahnya dan miliaran dao berkumpul bersama. Pemilik pena Tao tiba-tiba menunjuk ke bawah, dan dalam sekejap, miliaran dao mengembun menjadi kata "dao" dan jatuh langsung ke bawah. Bang! Hanya dalam sekejap, kekuatan anti-Tao yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan oleh Dewa Nyata di bawah langsung ditekan, tetapi saat berikutnya, kekuatan misterius yang mengerikan meletus dari tubuh Dewa Nyata, dan hanya dalam sekejap, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada kata Tao. Pupil majikan pena Tao Pen tiba-tiba mengecil, "Itu kemanusiaan." Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba melihat ke kedalaman galaksi dan berkata, "Hentikan dia, atau semua dao peradaban kosmik akan hancur." Hening sejenak, dan tiba-tiba, cahaya misterius melesat dari kedalaman alam semesta. Hanya dalam sekejap, kekuatan kemanusiaan yang dilepaskan Maura di bawah langsung hancur. Pada saat yang sama,
Cahaya misterius itu, bersama dengan kata "Tao", langsung masuk ke tubuh Maura. Dalam sekejap, satu-satunya sifat manusia yang tersisa di dalam diri Maura langsung ditekan dan disegel. Pada saat yang sama, tubuh dan jiwanya juga menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Maura mendongak dan menatap ke kedalaman alam semesta. Saat berikutnya, dia menatap Sander Ye dan berkata dengan lembut, "Hiduplah dengan baik. Aku tidak bisa menemanimu lagi." Setelah berkata demikian, dia mengepalkan tangannya erat-erat. Bang! Seketika itu juga, dia terbakar. Di bawah, ketika Sander Ye melihat pemandangan ini, ekspresinya langsung menjadi ganas. Dia memegang pedang Kingsuan yang patah dan melesat ke langit, bergegas menuju Maura, tetapi saat berikutnya, bencana turun dari langit dan langsung menekannya di tempat. Sander Ye menopang dirinya di tanah dengan tangan kirinya, mencoba untuk berdiri. Pada saat ini, Fa Safan menyatukan jari-jarinya dan memberi isyarat. Jelek. Lengan kirinya terputus di bahu, dan darah mengalir seperti pilar. Sander Ye meraung, mencoba mengerahkan kekuatan darah dalam tubuhnya, tetapi pada saat ini, ketiga jenis kekuatan darah telah ditekan dan tidak dapat dimobilisasi sama sekali. Dia memegang pedang Kingsuan yang patah di tangan kanannya dan ingin berdiri. Pada saat ini, Fa Safan menyatukan jari-jarinya dan membuat garis. Jelek. Lengan kanannya dipotong oleh energi. Sial, itu keterlaluan. Pada saat ini, Master Tiada Batas tiba-tiba bergegas ke depan Sander Ye. Dia menatap Fa Safan dan hendak bergerak, tetapi Fa Safan melambaikan lengan bajunya. Bang! Master Tiada Batas hancur berkeping-keping oleh guntur dewa. Tidak jauh dari situ, meskipun lengan Sander Ye telah terputus, dia masih menggeliat dan mencoba berdiri. Tetapi pada saat ini, guntur ilahi tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat langsung di perutnya. Dalam sekejap, tubuh dan jiwanya langsung terbakar. Dalam kehampaan yang tidak dapat dilihat siapapun, seorang pria dan seorang wanita melihat ke bawah. Pria itu mengenakan kemeja putih. Wanita itu bergaun polos. Pria berpakaian putih itu menatap Sander Ye, yang sedang berjuang dan menggeliat dengan gila-gilaan dengan tangannya yang terpotong di tanah. Wajahnya menjadi pucat. Setelah beberapa saat, dia perlahan memalingkan kepalanya, memegang erat tangan wanita bergaun polos itu dengan tangan kanannya, tubuhnya sedikit gemetar. Di bawah, Sander Ye tersambar petir dan tak bisa bergerak lagi. Dia berbisik, "Ayah, Bibi, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Aku benar-benar sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi aku benar-benar tidak bisa mengalahkan. Maaf mengecewakan kalian." Saat suara itu terdengar, kesadarannya benar-benar hilang. Fa Safan menatap Sander Ye yang sudah mati dengan tanpa ekspresi dan melambaikan tangannya. "Kamu lemah seperti semut dan kamu bahkan tidak menyadarinya. Kamu benar-benar menganggap dirimu serius." Bang! Pada saat ini, seorang wanita bergaun polos tiba-tiba muncul di depan Sander Ye. Dia melirik Sander Ye, yang sudah meninggal, lalu menoleh untuk melihat Fa Safan. Wajahnya tertutup lapisan es, dan semua orang di lapangan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dia marah. Bersambung.